Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-ajijul ghaffar, khalaqal jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Sing kula hormati MC yang tadi memberikan mukadimah yang luar biasa, kemudian yang saya hormati Pak Jupri nih, laku ketua rombongan lah bisa dikatakan ya. Beliau alhamdulillah ya dulu bersama berjuang di 212 ya, kita sampai hujan-hujanan ya. Ini tandanya kita menggoreskan suatu sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah terhapus ya kan, dari ingatan ya. Kita pernah berjuang bersama ya. Perjuangan bukan satu-satunya di tempat itu ya, perjuangan itu banyak ya, dan ragamnya banyak. Jangan pesimis karena kita tidak ikut dulu 212, masih banyak perjuangan-perjuangan yang lainnya ya, yang menanti di depan mata kita. Dan juga tentunya Mas siapa nih yang sebagai medsosnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan wasilahnya ini Pak Edis ya, alhamdulillah Mas Edis menjadikan wasilahnya beliau ahli dalam konsen di dunia media sosial. Itulah wasilahnya dia mungkin dapat pahala yang lebih dari kita ya. Kemudian ada Pak Alan dari ini nih Pak, ini apa namanya, Jemaah Al-Hijrah Blok E, alhamdulillah juga kesini ya. Dan ibu-ibunya nih alhamdulillah lebih banyak daripada bapak-bapaknya ya. Tandanya ibu-ibu itu, apakah jumlah ibu-ibu itu lebih banyak dari bapak-bapak di kota Cilegon ini, statistik ya. Ya walalam, saya juga bukan orang statistik ya. Tapi yang jelas dilihat di sini bahwa ibu-ibunya lebih banyak dari bapak-bapak. Terima kasih atas kedatangannya. Dan terima kasih sudah istiqomahnya bahwa kuliah duha ini masih establish ya, masih ada ya. Dulu rame saat saya ngasih materi ini sampai penuh sampai sana. Tapi ibu-ibu bapak-bapak ini mungkin orang-orang pilihan yang terus istiqomah ya. Man kharaja mim baiti fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa harus keluar dari rumah untuk fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu kana fi sabilillah, sama dengan berjuang di jalan Allah sampai balik maning ning umane ya. Jadi pahalanya ini besar ini Bu, lebih besar mungkin daripada 212 Pak Jupri ya. Tapi kita lihat yang datang memang sedikit ya. Ya karena kita tahu sendiri masjid ini di pertengahan, bukan permukiman. Yang dulu mungkin permukiman ini hebat ya kan, banyak penghuninya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana penghuni-penghuninya. Beda di Al-Hijrah Blok E yang memang padat dengan penduduknya, ya padat pula jemaah di situnya ya. Tapi inilah masjid ya, saya bangga dengan masjid seperti ini, prototipe bahwa kita itu kota baja. Dan inilah masjid satu-satunya yang konstruksinya hampir 100% dari baja ya.
Ya meskipun ada beberapa tuh yang lantai yang tangga mungkin itu dari bata, tapi coba lihat ada bata nggak di sini? Tidak ada. Ya. Nah ini dari segi masjid sebenarnya nilai jualnya cukup tinggi nih, cuman bagaimana dipolesnya saja nanti. Intinya terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kita kenikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Seberapa banyak tentunya orang yang tergolek di sana di rumah sakit ya. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi ini. Sholawat ma'asalam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada umatnya hingga yaumil akhir. Hari ini saya akan memberikan tentunya bahasan tentang bagaimana sih puasa biar kita itu lebih sehat. Bukankah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sumutasihu, puasalah agar kamu itu sehat kan? Tapi bagaimana dok puasanya seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana sih ya. Apakah sementara ini saya itu sama yang minimal mendekatilah ya kan? Kalau sama mah kayaknya nggak mungkin kayak nama ya. Kayak nama entah ya kan, kayak nama nggak mungkin kalau sama puasanya sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai prototipe, sebagai contoh kita ya baginda Nabi sesuai dengan surat Al-Ahzab 21 ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wong Allah kok yang ngomongnya, bukan Nabi Muhammad pengen jadi contoh, bukan. Allah yang membentuk Nabi Muhammad itu nih, lakon sungguhnya pada diri baginda Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik ya. Ya udah berarti kita contohnya ya Nabi Muhammad aja gitu. Terus bagaimana dok? Apakah ada tata cara puasa baginda Nabi? Ya kan? Kalau sholat kan ada hadisnya, sholu kama ra'aitumuni usolli, ya kan? Kata baginda Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam manasik juga ada hudu ani manasikakum, ya kan? Dalam manasik juga Nabi Muhammad suruh melihat dia bagaimana dia manasik, bagaimana dia tawafnya, bagaimana dia sa'inya, bagaimana balang jumroh aqabah ula ustanya, ya kan? Digambarkan. Sholat enak, ada yang takbirnya begini, Allahu Akbar,
Ya, ada yang takbirnya gini, Allahu Akbar. Ada yang naruh tangannya di dada, Imam Ibnu Hambal. Ada naruh tangannya di antara pusar dan dada, Imam Syafi'i. Ada yang naruh tangannya di bawah pusar, Imam Maliki. Terus jangan sampai juga menyalahkan orang yang naruh tangannya terus di sini, berantem gara-gara naruh tangannya di sini. Ada yang naruh tangannya di bawah pusar, berantem gara-gara itu. Umat Islam padahal wonten hadisnya masing-masing wonten. Nah, ini yang menjadi bagaimana puasa kita menerima suatu perbedaan. Kalau selama ini kita usianya 50 tahun, kemudian dikurangi akil balik misalnya 12 tahun, berarti ada berapa? 38 tahun kali kita menghadapi puasa. Tapi masih juga tidak menerima adanya suatu perbedaan yang urusannya bukan usul tapi furu. Itu ngapain juga puasanya? Jadi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kalau masjid ini menerima ada yang kunut, ada yang tidak kunut, yaktutu, layak tutu, berarti masjid ini hebat, berkah buat semuanya. Ya. Tapi kalau masih di mindsetnya menerima perbedaan, itu bagaimana Islam akan tegak berdiri. Ya. Berarti selama ini puasa kita tidak mengajarkan bagaimana persatuan lebih hebat daripada hanya sekedar perbedaan. Inilah lemahnya Islam. Untuk itu bulan puasa Ramadan ini tentunya mari kita kuatkan bahwa ada perbedaan. Dok, ini kan masalahnya dokter kan mau ngomongin tentang ini nih, puasa biar sehat dok, bukan ke sana-sana dok, katanya gitu. Ini bumbu-bumbu dulu, bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbunya. Terus bagaimana kita biar kita bisa melihat bagaimana sih baginda Nabi Muhammad SAW itu berpuasa? Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW berbuka? Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sahur? Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW malam harinya? Bagaimana baginda Nabi Muhammad terhadap orang-orangnya hubungannya? Itu kan menjadi big question word, menjadi tanda tanya yang besar. Ya. Kita pengen tahu dok, kira-kira nih kalau ditanya, saya pengen tahu bagaimana Pak Jupri di rumahnya, itu kira-kira nanyanya ke siapa yang paling dekat dengan Pak Jupri, kira-kira menurut ibu-ibu? Mertuanya Pak Jupri? Jauh mertuanya Pak Jupri, udah meninggal kali. Ya. Siapa? Nah, istrinya Pak Jupri 100 bener. Berarti kalau saya pengen nanya Pak Jupri bagaimana Pak Jupri itu mandi, bagaimana Pak Jupri itu ngaji, bagaimana sholat Pak Jupri, pasti sama istrinya orang yang paling dekat, ya kan? Ngamuknya juga ya? Nah, iya, bagaimana ngamuknya pasti tahu. Ya kan? Rahasia kita itu ada di istri, ya kan? Begitu juga ibu-ibu nih, rahasianya ada di suami. Makanya jangan berantem antara suami dan istri, karena rahasia kita itu ada di situ, ya kan? Jeleknya kita ada pasti. Yang enggak, orang memang nggak tahu, oh disangkanya bagus ya, Pak Alan itu biasanya bagus. Nggak tahu di dalamnya, yang tahu itu cuma istrinya, ya kan?
jeleknya. Makanya seorang istri itu nerima jeleknya dia, bagusnya dia, gantengnya dia, gak gantengnya dia, terima. Itu namanya istri yang bagus. tapi kalau nanya ke orang, malan gimana ya, taunya paling ya kulitnya doang, malan itu begitu. Nah, istri beliau yang sering meriwayatkan ya kelakuan beliau itu yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Di antara istri-istri yang lain itu, ya kan? Jangan marah ya Bu, kalau istri-istri yang lain berarti istrinya banyak dong katanya gitu. Ya memang baginda Nabi istrinya banyak. Tapi yang meriwayatkan banyak tuh Siti Aisyah. Di samping orangnya masih muda, ya kan? Mungkin daya tangkapnya makin banyak, ya. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik, tentunya dari Siti Aisyah melihat bagaimana potret baginda Nabi Muhammad SAW saat buka, maka timbullah hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di sana kana yafturu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bukanya. Yafturu dari kata iftar ya. Iftar itu buka ya, berbuka. Yafturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutobaini. Apa? Rutobaini. Berarti dengan apa? Dengan rutob. Fa'ilan takun tamarotin, apabila tidak ada rutob, dengan tamar. Tamar itu kurma yang kering, rutob itu kurma yang basah. Fa'ilam takun, barang kali tidak ada juga kurma keringnya udah habis di rumah baginda Nabi, kata Aisyah, bahasa hasil maka dia berbuka hanya dengan beberapa teguk air. Gelek, ada gelek ya, ada seteguk, ada 2 teguk, bisa 3 teguk air. Terus dia sholat maghrib. Kita langsung makan besar apa sholat dulu Bu? Kita sholat dulu apa makan langsung makan besar gitu loh, ya kan? Ya tergantung, silakan mau lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, mau sehat ala Nabi, atau mau langsung mengidangkan langsung aja nih, ini udah disiapkan nih, langsung makan. Bahkan ada riwayat baginda Nabi itu setelah berbuka hanya 1, 2, 3 kurma, kemudian sholat maghrib, menunggu sholat isya, taraweh langsung. Kita mah kayaknya ngeli Bu, beli kuat, boten kuat, ya kan? Kita mah borok-borok cuman kurma doang sampai terawih selesai jam berapa? Jam 9 ya. Aduh, nggak kuat saya mah. Nabi mah begitu Bu, coba bisa enggak? Hanya 3 kurma, terawih, habis terawih baru makan, ya kan? Bisa enggak kira-kira? Katanya pengen lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kan?
Nah, kalau baginda Nabi Muhammad itu sebagai prototipe, contoh, kitanya sendiri tidak bisa mencontoh. Saya aja dokter, Nabi Muhammad itu sakit tuh cuma sekali, pada saat dia mau meninggal itu sakit. Itu juga sisa-sisa dari diracun oleh orang Yahudi. Makanya kok Nabi Muhammad meninggalnya bukan jihad ya, sedangkan Hamzah jihad. Jihad juga diracun. Umar ditusuk katanya ya kan. Masa baginda Nabi mah enggak, kalau mati dia. Diracun juga, sisa-sisa perjuangan. Makanya Bu, kalau kita sendiri jauh dari panggang dari api ya, sementara suri tauladan kita baginda Nabi sederhananya begitu. Kadang-kadang kalau pikir tuh nangis ya kan. Malan rumahnya bagus, tapi Muhammad mah rumahnya sepetakan gitu tuh. Paling juga berapa kali berapa Pak Jupri kalau di riwayat baginda Nabi ya kan. Mungkin 3x3 atau berapalah, hanya sekedar tidur, ruang tamu kecil ya. Terus makanan juga kata Aisyah, di situ cuma ada kurma, air zam-zam. Kita mah kolak macam-macam ya kan. Kolak ada berapa macam ya kan. Belum dagingnya, ada ayam, ada daging pula. Waduh, di meja makan. Kadang-kadang kita itu sebenarnya kalau contoh kepada Nabi Muhammad belum ada apa-apanya. Bakwan. Gorengan ya. Ajuke biasa gitu. Terus bagaimana dokter menurut ilmu kedokteran? Kok baginda Nabi makanya gitu? Apakah cukup ya dok? Apakah nanti nggak lapar ya dok? Apakah Nabi Muhammad itu kurus katanya? Kan kalorinya sedikit dok. Belum tahu aja kalorinya kurma. Ya kan berapa kalorinya kurma? Saya kan bukan ahli gizi dok, saya kan nggak pernah ngukur ya. Ternyata Bu, kalau kita lihat konsen bagaimana kurma ya. Kurma itu dari sisi kematangannya itu ada 3 kematangan kurma ya. Ada yang dinamakan dengan 4 ya, cimri ya. Cimri itu jenis kurma yang kalau kata orang Cirebon mah kalau mangga itu pentil. Tahu nggak, masih pentil itu mah, masih mangganya tuh masih kecil-kecil tuh. Itu cimri itu. Kemudian naik lagi, mau mulai ini nih, mulai agak besar. Itu namanya kholal. Ya, jadi cimri itu pentil, kemudian halal, baru rotob. Ya, rotob itu udah mateng tuh. Waktu Siti Maryam karena dia mules-mulesnya, dia menggoyang-goyangnya pohon kurma, akhirnya jatuhlah. Nah, itu rotob tuh yang dimakan oleh Siti Maryam pada saat mengandung Isa alaihissalam, itu rotob. Jadi rutob tuh matangnya tuh bagus, matang dari pohonnya gitu loh, ya kan. Ada kan orangnya, kemading. Ngerti mboten Bu kemading? Kemading wontennya kemading. Ada yang memang udah matang tinggal digoyang aja dia jatuh. Rutob. Baru terakhir tamar. Jadi ada 4 tadi ya. Tamar itu benar-benar sudah matang sekali. Yang biasa kita makan kurma itu tamar itu Pak. Kurma-kurma yang di pasar itu tamar. Nah sekarang kita mari kupas tuntas sebenarnya ada apa sih dengan rutob. Kok Allah, Nabi Muhammad kan tidak bergerak atas perintah Allah sebenarnya kan. Kok Allah ngomongnya kenapa kok nggak langsung aja makan apa gitu, roti gitu ya, di sana tuh ada ya kan, atau minum susu ya gitu kan. Kok suruhnya rutab ya kan?
Ada apa di dalam rutop itu? Kan pertanyaan gitu. Sehingga kok baginda Nabi sakit aja cuman sekali dalam seumur hidup, itu juga pada saat mau meninggal baru sakit. Kita kira-kira, saya dokter nih, berapa kali saya sakit mungkin gak terhitung ya kan, padahal dokter tinggal ngobatin sendiri ya kan. Apalagi Pak Jupri ditanya, Pak Jupri pernah sakit apa aja? Kok encok lah macem-macem ya kan. Atau bahkan ada yang pernah dirawat di rumah sakit KS bolak-balik, di sini ada enggak? Nabi Muhammad mah nggak pernah dirawat di rumah sakit ya kan? Apa zaman itu memang nggak ada rumah sakit? Tapi nggak pernah itu, dan sakit aja cuman sekali. Nah ini harusnya yang kita pengen tahu dalam tuh, bagaimana kok sosok baginda Nabi. Meskipun kita nggak bisa 100%, 100% sama dengan baginda Nabi, dan yakin tidak bisa, ya kan? Ya minimal sedikit lah, ya kan gitu. Ternyata di dalam rutop itu ada namanya zat antioksidan. Kita tahu ya Bu, bahwa di alam ini nih ada radikal bebas. Dok, ini masjid dok, bukan perkuliahan dok. Ini bukan kuliah kimia fisika dok, bukan. Tapi saya kan mau tahu di dalamnya, ya. Di dalam rutop itu ada apa? Di dalamnya salah satunya ada antioksidan. Kok bisa ya ada antioksidan? Emangnya buat apa sih? Emangnya antioksidan tuh paling berperan nggak ke tubuh? Gimana dokter? Tadi bahwa kita itu Bu, kita di dalam kita itu ada namanya tadi ya, bahwa segala sesuatu hasil metabolisme itu akan menghasilkan ya zat-zat yang sangat berbahaya yang namanya radikal bebas. Udah sih di dalam tubuh kita ada radikal bebas. Setiap kita bernapas, setiap kita bergerak, itu ada radikal bebasnya Bu. Belum lagi ditambah dengan beberapa yang di luar sini nih. Tuh Pak Alan lagi main handphone, itu gelombang radio magnetik menghasilkan radikal bebas. Nih AC, misalnya ada AC, juga ada radikal bebas. Tuh kendaraan bermotor, ada CO2, CO, karbon monoksida, karbon dioksida, itu radikal bebas. Hah? Sampah, apalagi sampah masyarakat. ini sama, bukan itu mah bukan, itu radikal bebas yang kelihatan. Ya kan, kelihatan. Ya kan radikal bebas. Duren, tahu duren? Itu radikal bebas. Duda keren maksudnya. Dia mencari-cari pasangannya. Karena radikal bebas itu suatu molekul yang elektronnya itu tidak berpasangan dan dia nyari pasangan. Salah satunya duda. Duda keren. Itu hati-hati yang mencari pasangan tuh. Yang ini anekdot aja, sehingga kita paham bagaimana itu radikal bebas. Termasuk jahe bawang. Apa itu jahe bawang? Janda herang banyak uang katanya gitu kata Pak Abi. Jadi hati-hati juga, itu radikal bebas. Kalau keimanan kita kurang, ya kan? Ya kita nggak menapik ya, banyak sekali rumah tangga yang memang hancur gara-gara tadi ya, ada duren, ada jahe bawang. Itu hati-hati, itu kan
ujian-ujian bagi kita semua. Itu radikal-radikal bebas. Yang memang dia itu suatu molekul yang elektronnya itu cuma satu. Sedangkan molekul itu bisa hidup kalau elektron itu harus dua. Ketika radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyerang sel-sel kita yang bagus. Otak mempunyai 2 miliar sel. Bayangin ada radikal bebas, dia mau menghancurkan sel otak. Kalau sel yang baik di dalam tubuh kita terkena oleh radikal bebas, itu namanya reaksi oksidatif. Ini di dalam sel ini, ngomongin sel ini. Kalau 2 SKS di mata kuliah di sana itu udah lama, ini mah sebentar doang. Nah, reaksi oksidatif itulah yang bisa mengakibatkan kanker, tumor, Bu, tumor ganas itu kanker. Makanya ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu banyak terkenanya nanti kanker payudara dan kanker mulut rahim. Makanya jangan sering-sering radikal bebas tuh dihirup. Bapak-bapak nih kanker prostat mengantui sama kanker usus. Lalu apa dok hubungannya dengan tadi tuh rutob, ya, tamar, ya kan? Mahasil ma tegukan air. Kenapa Rasulullah sukanya tuh air dan airnya tuh air putih, Bu. Bukan air cincau, bukan air sirup, ya kan? Air putih, air Zam-Zam. Ya kalau selama puasa beli 1 drigen Zam-Zam kan nggak apa-apa, ya kan? Ada di rumah Arabian sana ada banyak, ya kan? Yang jualan itu. Saya pengen kayak baginda Nabi, kurma sama air Zam-Zam. Jadi saya beli khusus untuk bulan Ramadan. Ada, cuman kita mau apa tidaknya itu yang dipertanyakan. Mau apa tidak, apa lakon karena lakum pirusul hanya slogan saja atau dengan implemented, kan gitu, beda-beda. Tapi kalau hanya slogan aja ya udah, dari dulu saya udah puasa kira-kira 30 tahun saya menemui bulan Ramadan. Tapi kayaknya begini-gini aja ya katanya. sakit aja. Kaki udah pada gini kan. Iya. Nah, antioksidan itu akan menghalangi ketika radikal bebas itu akan menyerang sel-sel kita yang baik. Antioksidan itu mengeremnya. Mau makan, set diisi sama dia. Jadi dia benar-benar jumlah elektronnya 2. Tadinya 1 radikal bebas diisi sama antioksidan, set 2. Banyak itu, Bu. Dok, selama ini sebenarnya kita tuh ada radikal bebasnya enggak? Ada, yes. Semua orang tuh Pak Jupri ada radikal bebasnya. Tapi kok Pak Jupri masih umurnya masih panjang aja ya katanya. Karena di dalam tubuh Pak Jupri juga ada antioksidan. Kenapa kok ada orang yang kena kanker? Kenapa kok ada orang yang tidak kena kanker? Karena orang yang kena kanker itu jumlah radikal bebas melebihi daripada antioksidan. Sedangkan orang yang tidak kena kanker itu jumlah antioksidannya melebihi daripada radikal bebas. Tinggal pilih mana yang mau dominan, radikal bebaskah atau antioksidankah, itu. Nah, di dalam rutob itu banyak antioksidan. Kalau nggak ada rutob, pilih tamar, ya kan, kurma, ya kan, kurma kering, nggak apa-apa, sama, tapi lebih bagus rutob. Ya. Kalau nggak ada itu juga air. Ya.
Terus berdoa juga, Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'u jam-jam 5 suribalah. Air jam-jam itu bagaimana niat daripada peminumnya. Kalau mau apa tinggal ngomong, padu apa. Bukan minta ke air jam-jam ya, bukan, ya kan? Kata Allah, air jam-jam itu bagaimana niat minumnya. Dulu waktu haji kita, umroh kita, jam-jam apa, hajat kita apa. Yang umum mah tadi ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa, dan obat tuh sifanya di situ. Min kulli da'in, masa dari segala macam penyakit. Ada yang hafal boten, Bu? Doa minum air zam-zam. Coba meriki salah satu nih wonten jilbab tuh. Sponsor by Klinik Pelangi Bunda Medika. No, wonten jilbab. Jilbabnya saking Arab kinsi. No, Pelangi Bunda Medika. Ya, sini satu orang. Nah. Ada, iya pasti ada. Alhamdulillah, apa hebat ibu nih, berarti dapat jilbab. Maju Bu, maju nih, dapat jilbab. Ntar saya mau ngasih ke ibu, biar saya bisa ada kenangan. Sini nih ibu nenek, mantap, apresiasi ya karena hafal ya kan. Tidak semua juga bisa hafal ya Bu. Apa hafal semua ini? Nah ya, nggak hafal jadi nggak dapat. Ya Bu, alhamdulillah berkah ya Bu. Alhamdulillah. Doain Pak, semoga bisa minum jam-jam dari sumbernya. Oh, dari sumbernya maksudnya dari sana. Memang beda jam-jam dari sumbernya, ada yang nggak jam sumbernya. Semua juga dari sumbernya. Kan sumbernya satu. Kan bisa ibadah umroh atau haji. Oh, emang belum umroh belum haji? Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan nih di tempat mulia ini ibu bisa berangkat haji. Bagaimanapun caranya ya Bu, intinya ke sana. Amin. Ya memang ya nggak semua orang itu bisa ke sana. Tapi ibu saya kasih tahu ya. Oh ini Bu Guru ya? Oh iya Bu Guru mah iyalah ngajarin ke anak-anak muridnya. Tapi ibu rumah tangga kan nggak ini ya Bu. Ibu rumah tangga mah. Tapi jangan ini Bu. Ada pahala yang mirip dengan umroh malah taman. Apa itu? Jangan kecil hati, karena yang dilihat di sana bukan umroh hajinya, tapi kumulatif pahalanya. Di mizan itu kan pahala dengan dosa, ya kan? Nggak ada pahala dari mana ini ya? Nggak ada, ya kan? Ibu ikut sholat berjamaah subuh, ya kan? Kemudian berdiam iktikaf di masjid sampai waktu Isra, ya kan? Itu pahalanya sama dengan umroh, malah lebih baik dan lebih baik. Udah Bu Guru, itu dulu dilakukan ya seminggu sekali ke sama suami. Gitu. Saya belum umroh nih, tapi saya kan pengen pahala orang umroh. Yuk kita berdua sholat subuh berjamaah di masjid, tapi nanti saya zikir terus sampai waktu Isra, sholat 2 rakaat Isra ya. Baru itu pahalanya sama Bu dengan ini, sambil kita juga usaha yang nabung tentunya ya kan.
nabung, berdoa, ya kan? Tapi kan pahala mah udah dapat duluan nih, ya kan? Pahala mah udah, kalaupun ajal faida jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya kan? Ajal misalnya ibu meninggal, ya kan? Kan belum, tapi kan saya itu Allah. Kan kata Allah, katanya saya sholat subuh berjamaah, kemudian saya diam sampai waktu Isra, kemudian saya sholat duha sama pahala dengan Oh iya ya. Nah, ya kan? Gampang. Jadi jangan kecil hati, Islam itu indah. Kenapa ada beberapa yang seperti itu? Umur Nabi Muhammad, umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Cuma 63 tahun. Coba Nabi Adam umurnya berapa, Pak Jupri? Nggak tahu ya umurnya Nabi Adam berapa. Bingung kan? Belum umur Nabi Nuh, wah pokoknya sih ratusan, ya kan, lebih, ya kan, ada 700 tahun, ya kan. Kita mah umur Nabi Muhammad 63 tahun. Tapi Allah ngasih kelebihan juga. Man soma Ramadana summa atba'u sita min sawali kana kasyami dahri. Ya kan? Bayangin kalau kita puasa Syawal nih, terus dihitung sama dengan kasyami dahri. Berapa itu kasyami dahri? Kurang lebih 83 tahun, ya kan? Tahun kita kalau tiap tahun gitu, hitung umur kita berapa, 83 kali berapa kali kita puasa Syawal. Sama akhirnya pahalanya dengan umat-umat yang lainnya umurnya panjang-panjang. Itulah kelebihannya umatnya baginda. Makanya jangan lupa puasa Syawal ya. Meskipun ada yang summa itu melanjutkan, ada juga bolehlah sekali, enggak lagi. Karena banyak makanan yang enak-enak sih Syawal tuh. Namu di sana kalau puasa, aduh, mau dimakan, saya puasa Syawal ya. Tapi kalau nggak dimakan sayang, udah disuguhin nih, ya kan? Nah udah, kadang-kadang puasa nanti dulu saya mah kan masih banyak tuh 30 hari, ya kan? Ya nantilah saya mah kalau Syawalannya kalau udah seminggu setelah Lebaran ya nggak apa-apa juga. Yang penting dalam bulan Syawal sama pahalanya 83, bayangin. Hitung kalau 83 kali 8, akhirnya pahala kita akhir Bu. Banyak jalan menuju Roma. Baik, kita kembali lagi ke laptop nih. Kayaknya urusan kita tentang rutop belum selesai nih Dok. urusan kita tentang rutopnya belum selesai nih Dok. Kemudian ternyata ada orang yang konsen. Oh ternyata di dalam rutop itu mengandung monosaccharide. Apa itu Dok monosaccharide? Ya. Oh ternyata karbohidrat itu macam-macam. Karbohidrat itu untuk energi. Ini Pak Dokter ngomong gini, IFOD perlu energi. Padahal dokter kan lagi puasa. Kok bisa ngomong ya? Energinya dari mana? Bu, Pak, kalau ada orang yang ngomong bahwa saya lemes masih jam 10 pagi, itu bohong. Bohong. Karena Bu, pengosongan lambung itu menurut ilmu kedokteran itu 4 jam. Pengosongan lambung itu 4 jam. Kemudian penyerapan di usus apa itu 4 jam. Jadi 4 ditambah 8 jam. Ya. Jadi kalau jam segini nih, itu masih disuplai dari makanan energinya daripada saat sahur itu. Masih nih. Ya, masih. Kalau lemes jam segini mah bohong. Kalau orang lemesnya ngomongnya jam 1 tuh yes. Ada dokter ngomong, oh benar, jam 1 mulai lemes itu jam 1. Karena menurut ilmu kedokteran, mulai puasa sesungguhnya itu tuh jam 1 siang
sampai nanti maghrib itu benar-benar energinya dari lemak. Kita nih sekarang tuh energinya masih disuplai dari makanan sahur yang kita makan. Nanti setelah itu habis tuh, habis semua, Yusuf juga. Sementara kan masih ada kita pengen jalan, pengen apa, ya kan? Itu baru diambil dari lemak-lemak, Bu. Hebatnya Allah memaintain itu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu membuat manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Saya nggak menerjemahkan dengan sempurna ya, karena sempurna itu hanya milik Allah. Tapi sebaik-baiknya manusia itu. Tapi biasanya kalau Toyota dibikin, pasti orang-orang Toyota yang tahu maintenance tentang Toyota pasti orang yang membikinnya kan. Misalnya orang Honda pengen tahu maintenance Toyota, ya kayaknya sih bisa mah bisa. Tapi kayaknya kurang afdol gitu loh. Yang tahu Toyota kok yang maintenance-nya orang Honda. Beda Toyota sareng Honda. Begitu juga Hyundai, begitu juga Mercy, beda-beda. Nah, yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang maintain juga Allah, ya kan? Makanya nurunkanlah namanya puasa. Puasa itu untuk memaintain biar produk saya ini jangan cepat mati, kan enggak? Ya kan? Produk saya ini biar terus, ya kalau bisa harapan hidup kota Cilegon tuh 70 tahun ya. Ya harusnya mah lebih sarang 70 tahun lah. Gini pengennya sih kan kon. Mungkin nih Bu ya. Mungkin kalau Allah itu tidak nurunkan puasa, mungkin banyak yang sudah mati nih di sini nih. Kenapa kodok ngomongnya begitu? Pada saat jam 1 itu energi kita itu diserap dari lemak-lemak, terutama lemak-lemak yang mengikat di pembuluh darah Bu. Bayangin Bu, kalau lemak kita pembuluh darah kita ada lemaknya, meskipun berapa persen, ada yang 70%, ada yang 60%, bahkan ada yang 90%, tinggal 99%, hanya sedikit aja darah itu. Kalau nggak dengan puasa, tadi jam 1 mulai diambil itu energi kita itu dari lemak dihabiskan, diambil ke liver. Serba banyak mungkin orang yang sudah pakai ring kalau nggak ada puasa, yakin itu dokter jantung sibuk kalau nggak ada perintah puasa mah. Ini ada perintah puasa aja masih banyak itu yang kena ringnya, ya kan? Pasang ring karena tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanahnya tidak dipakai. Buka langsung aja tuh membaca satu piring, ya kan? Bahkan nambah, ya kan? Gimana mau kita baik, ya kan, tubuh kita? Pak Jupri paling butuh kalori berapa sih? Dia nggak bekerja kayak kuli bangunan atau kayak kuli angkut di Merak, enggak ngangkat berat-beratan Pak Jupri. 1.500 macul apa? Macul istri. Hah? Oh macul juga ada. Oh, alhamdulillah, berarti Pak Jupri luar biasa. Meskipun usia segitu masih macul. Ya kalau orang office work tuh kerja di kantoran, ya kan, yang hanya kerjanya nulis ini. Itu paling butuh kalori 1.500 sampai 2.000 kilokalori. Kok tahu Pak Dokter? Ya tahu, udah baca. Coba kalau nggak baca mah yang nggak tahu. Surat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, ya kan? Kalau nggak baca ya nggak tahu, tapi kalau baca ya tahu. Mohon Allah merintahkan suruh baca.
Sekarang mah baca nggak usah harus ke perpustakaan kayak dulu. Nyari referensi harus ke perpustakaan, enggak. Sekarang mah udah ada di handphone, dipegang tuh. Tergantung mau kita pinter apakah yang enggak, tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jangan lihatnya TikTokan mulu. Ya. TikTok lagi ya, TikTok lagi. Nah, di dalam rutab itu ada namanya monosakarida. Karbohidrat itu ada polisakarida, ada disakarida, ada monosakarida. Nah, jenis karbohidrat yang ada di rutab atau tamar itu jenisnya monosakarida. Apa itu? Pertanyaannya kan gitu. Apa itu dok bedanya kok ada monosakarida, polisakarida, di lagi? Waduh pusing dok. Ini masjid dok, bukan belajar tentang biologi kimia dok. Nah, monosakarida yang ada di rutab atau tamar itu jenisnya sukrosa. Jadi ketika baginda Nabi makan dengan rutabnya, klek, yang tadinya kita perlu energi cepat itu dialirkan ke otak dulu, target sasarannya. Langsung di otak. Langsung ke otot-otot yang lainnya. Makanya baginda Nabi enak sholat maghrib sampai sholat tarawih pun ya kan dengan 3 doang itu kan kuat. Kenapa? Karena dia niatnya udah hebat dan ditambah memang di dalam kandungannya itu ada rutab, itu ada itu. Coba kalau makannya yang polisakarida kayak gorengan itu, Mbak Wan gorengannya, bukan saya menginikan gorengan, mohon maaf ya bagi penjual gorengan ya, tetap lah kita apresiasi ya kan. Tapi jika dibandingkan gitu maksudnya ya. Makan gorengan 2 dek ya kan dengan nasi dek, itu tuh akan lama diserap. Karena jenisnya polisakarida, poli itu banyak dan ragamnya. Jadi lambung kita nyerapnya lama. Keburu lemes tuh, kok saya baru makan tapi kok lemes ya? Lemes kan belum nyampe ke otak, belum nyampe ke ini ke otot, dia baru nyerap dulu. Tidur akhirnya. Tidur dianya nggak terawih gara-gara makannya kebanyakan. Ya kan tidur. Karena apa? Karena menyerap dulu, nyerapnya lama. Ini mah kalau kurma gelap, kurma langsung cep, langsung kayak orang tenaganya pulih kembali. Walaupun terlalu kebut, siap. Hah? Kalau terawihnya kebut, siap. Tarawihnya 23 rakaat tapi ngebut minta ampun ya. Ya, yang penting di sini mah tumakninah ya kan. Karena sujud itu baca subhana rabbil a'la itu sunnah. Sujud tep ya bisa. Asal tumakninah yang tumakninah. Tapi bacaan itu sunnah. Itu kayaknya nggak baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi, nggak baca. Yang penting ada berhenti sejenak. Tumakninah tuh berhenti sejenaknya berapa lama ya, itu yang wajib fikih ya kan. Menurut dia mah tok tuh udah berhenti, itu berhenti sejenak. Kalau kita kan dok dulu ya kan. Itu kan pemahaman, makanya jangan dikata ini mah nggak sah. Ya kan? Yang sah apa tidak tuh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan kita menjudge orang itu nggak sah, itu salah. Itu janganlah, innamal mu'minuna ikhwah. Kembali lagi, kita itu bukan judge. Kita itu bukan hakim yang mengadili, bukan. Jangan sekali-kali ibu ngomong ke orang lain, oh itu tidak sah. Ya kalau sama bu guru sama muridnya nggak apa-apa bu guru, itu mah lagi ngajar ya kan, lagi mengajarin ya kan. Kalau kita kepada istri kita boleh, karena istri kita adalah tanggung jawab kita, ya kan. Ya kecuali kalau benar-benar nggak sahnya ngomong ya kan, saat sholat ngomong ngobrol gitu, ya itu mah ya benar-benar ya. Tapi kan apa tumakninah tuh harus berhenti sejenak tuh berapa sih? Berapa detik sih? Ya itu yang harus diinikan. Tumakninah ya, ini nantilah para ustadz yang membahas tentang fikih seperti itu.
Kemudian kenapa korutab, tamar, kemudian seteguk atau 2 teguk air minum ya, bisa jam-jam, bisa yang lainnya ya. Kalau di sini nggak ada jam-jam jangan sedih. Di sini saya kan nggak punya jam-jam, 2 jam-jam kan mahal dong. Bukan saya buat belanja aja begini dok, apalagi lebaran nih dok, aduh belum THR belum turun ya kan. Ya nggak apa-apa pula kita doa air jam-jam dengan doa Allahumma inna nas'alukal ilman nafin boleh. Wangan artinya bukan jam-jam kok di situnya, secara umum ya kan. Umum coba diterjemahkan itu artinya sama Bu Guru tadi. Umum jadi boleh air apa aja boleh juga sih sebenarnya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu pada saat bulan Ramadan yaitu benar-benar nawiru manajilakum bisolati wa qiraatil Qur'an ya. Dan di bulan Ramadan itu aktivitas beliau tuh sholat dan baca Quran. Selain itu biasa buka apa? Yang ditegaskan adalah sholat. Makanya kenapa ada sholat tarawih di sini? Alhamdulillah, ya kan? Sholat tarawih itu sebenarnya qiyamul lail. Ya ada tarawih itu ada di Indonesia dan Malaysia mungkin ya. Tapi di sana mah nggak ada tuh. Kalau di Arab ngomong, udah sholat tarawih belum sama orang Arab yang nggak tahu tarawih. Tarawih itu apanya itu? Wallahu alam itu ya kan? Itu di sana mah qiyamul lail ya kan? Sholat malam ya kan? Jangan ngomong do sama orang Arab. Pak, sholat tarawih jam berapa Pak? Jangan sholat tarawih ya nanti di sana ya. Karena pengen di sini ya sholat tarawih, di sana keceplosan sholat tarawih kan gitu. Ya mulai. Dulu kan baginda Nabi sebenarnya sholat pertama qiyamul lail itu sejarahnya di Masjid Nabawi ya kan. Kemudian dia sendirian dulu tuh, sendirian dulu. Tiba-tiba di belakangnya banyak yang ngikut gitu. Kalau ada Nabi, sholat apa itu Nabi Muhammad ya? Habis sholat Isya tapi ada sholat seperti itu ya. Kan sobat-sobatnya tuh pengen ngikut di belakangnya ya kan. Hari kedua makin banyak itu yang ngikutnya. Hari ketiga lebih banyak lagi. Kemudian hari keempat baginda Nabi sengaja nggak sholat di masjid itu. Ya kan ditunggu. Kok nggak datang baginda Nabi ini? Kok kita kan mau sholat, bukan sholat tarawih kembali lagi ya, sholat qiyamul lail nih, kok nggak datang? Baru subuhnya dia datang, loh, udah subuh baru dia datang. Ditanya kenapa ya baginda Nabi, bukankah Ramadan pertama kita sholat, kedua banyak, ketiga banyak, keempatnya harusnya lebih banyak lagi, luar biasa. Maka kata baginda Nabi khawatir ya. Khawatir ini menjadi atau dianalogikan sebagai wajiban ya kan. Khawatir. Makanya nyantai Bu, bagi yang sholatnya tarawehnya di rumah tenang aja Bu. Ada baginda Nabi juga pernah sholat tarawehnya di rumah Bu. Jangan juga disalahkan. Ini mah ada RT itu kok nggak sholat ya di masjid katanya. Diomongin jadi omongan, palan tumbennya nggak sholat di masjid. Bisa jadi dia pengen sholat sama istri anak-anaknya di rumah. Boleh, baginda Nabi begitu. Itu atas inisiatif Umar bin Khattab sajalah ya kan, bahwa sholat itu berjamaah akhirnya sampai sekarang di Masjid Haram juga begitu. Itu atas dari inisiatif dari Umar bin Khattab. Makanya ditanya sama Abu Bakar, ya Umar, apakah ini menjadi suatu bid'ah? Kan Rasulullah enggak begini, dia langsung pulang kadang-kadang gitu. Nah mulai timbullah bid'atun hasanah seperti ini nih, mulai perkataan Umar bin Khattab. Ya wallahu alam bishawab. Apakah ini benar apa enggak, hanya Allah lah yang tahu. Tapi intinya kita jangan saja sekali-kali menjas bahwa orang itu gak sah, orang itu kok nggak ke masjid dan lain sebagainya. Jangan. Boleh jadi dia pahalanya ada di sana, ya kan?
Bisa jadi Pak Jupri masuk surga bukan karena kesininya. Ada pahala yang lain yang kita nggak tahu. Hanya istrinya dia yang tahu. Karena yang tahu kita itu adalah istri. Begitu juga istri yang tahu adalah suami. Dua-duanya itu harus saling mengisi. Tinggal bagaimana kita qiyamul lail sama bacaan Al-Qur'annya. Dok, sekarang itu kan dijual ya dok Al-Qur'an yang kecil per juz. Itu bagus Bu. Kalau di keluarga punya harganya 135 juta. Coba sih 5 juta. 135.000. Jadi Al-Qur'annya tuh per juz gitu tuh. Jadi enak anak tuh. Nih, kamu ada aja. Nih, ada. Jadi kerasa kayak sedikit gitu loh. Tapi kalau di Al-Qur'an lihat Al-Qur'annya gede kan pas gede gitu ya. Tapi kalau per juz mah nih per juz tinggal baca, enak. Dan saya yakin itu metode-metodenya itu kan mereka yang bikin biar gimana ya, biar cara metode yang biar orang tuh gemar membaca Al-Qur'an tuh dengan kayak gitu. Kalau melihat Al-Qur'an yang tebel kan meskipun cuma sejuz tuh 10 lembaran ya, pahalan 10 lembaran tuh 1 juz ya kan. Tapi kan kalau lihat itu nggak, nah di metode seperti itu. Jadi enak kalau bagi-bagi. Kalau dalam keluarga riungan misalnya, saya sebagai pelopor nih, pionir. Keluarga riungan, ada pertemuan keluarga. Di situ kepala keluarganya ada berapa orang, belum istrinya kali 2. Kasih aja. Nih di rumah saya baca 1 juz. Satu keluarga 1 juz. Lumayan. Tapi kalau baca Al-Qur'an kan ini kan, kalau itu mah ini pokoknya kamu 1 juz. Ayo, nenek udah ya. Ya Pak Jupri keluarga besar. Kadang-kadang kan pertemuan di rumahnya salah satu misalnya siapa ya kan. Kalau ini kan enak bagiinnya tinggal 1 juz. Nah, di Ramadan ini baginda Nabi yang senang dikerjakan tuh di samping qiyamul lail juga qiraatul Qur'an. Hiasilah rumahmu, nawiru manajilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Jadi enak nih ya. Lagian kalau rumah kita sepi Bu, tanpa ada laluan ya kan. Anak-anak kita juga kalau datang misalnya lagi kuliah datang, suruh aja yang kenceng ngajinya. Bila perlu marahin aja nggak apa-apa. Coba papi pengen dengerin suaramu ngaji, biar rumah ini tuh ada suara-suara Al-Qur'an ya kan. Boleh, wongan kita kepala keluarga kok. Ya kan? Saya kan akan mempertanggungjawabkan istri saya dan anak-anak saya. Nah, sebelum saya berdoa mendingan sekarang aja yang marah nggak apa-apa demi kebaikan mak, ya kan? Suruh ngaji, jadikan rumah kita. Kalaupun ya kita nyontoh itu dulu ya, learning by exempling ya, leading by exempling. Kalau kita memimpin dengan contoh, ya kan? Ya kitanya dulu, Pak Jupri ya. Kitanya dulu lah. Nanti anaknya wah papinya aja enggak ngaji kan gitu. Anak zaman sekarang mah bisa ini counter ya kan. Kita ya siap-siap dulu dengan counternya. Anak sekarang lebih pinter-pinter Pak, ya kan? Anak-anak sekarang ya kitanya dulu menjadi contoh ya kan? Ngaji yang keras. Ya meskipun kita enggak kayak Muammar ZA ya kan suaranya ya enggak apa-apa juga. Itu kan keluarga kita. Oh papi mengajinya kayaknya kurang bagus nih suaranya kan, itu kata anaknya. Nggak apa-apa juga, inilah papimu ya kan? Terus kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah 183 ya, surat ini yakin pamornya lagi naik nih di bulan suci Ramadan ini, karena ustadz-ustadz pasti merujuk kepada situ ya kan. Dan kalau nggak hafal surat ini keterlaluan. Hadiah nih. Hadiah buat yang cowok-cowok belum nih, cewek tadi udah kan, masih ada satu lagi nih, tempat makan indah ya, bisa dibawa saat nanti mudik lebaran di jalan lagi tong maghrib, namanya buka on the road.
Buka on the road kan ada, kita lagi wah buka on the road, enak ya. Bukan sahur on the road, buka on the road ya. Ya atau sahur on the road juga bisa ya kan. Jadi sahur on the road. Jadi bisa. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman sahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jangan walitu'milul iddata walitukabirullahnya aja ya, nanti tuh mah kalau lebaran ya dan takbir nanti tuh ujung-ujungnya kan suruh kita bertakbiran tuh enak ya lebaran. 183, 184, 185 hafal enggak? Udah berapa tahun kita masuk di bulan Ramadan masalahnya? Umur kita misalnya Pak Jupri berapa? 67 dikurangi akil balik laki-laki itu berapa? 12 tahun. Akil balik ya laki-laki itu berapa tahun? Mimpi basah Pak Jupri itu ya sekitar, kalau 12 tahun berarti 67 dikurangi 12 kan? Berarti 55 tahun. Iya, Pak Jupri mengalami, udah balik mengalami puasa 55 kali ya. Ramadan. Perintah Ramadannya 183, 184, 185. Udah pernah mencoba menghafal apa belum? Apa nyalan gitu? Iya. Iya, hafalnya 183 aja ya. Maksudnya nih metode menghafal Al-Quran itu tulis di kertas, ya kan? Tempel di kamar yang biasa kita kayak mihrab kalau baginda Nabi mah ya. Tempat di situ, pokoknya tempat saya di situ tuh benar-benar tempat saya mau nulis. Ada ujung kamar tapi disitulah saya tuh ya kan ngerjain apa di situ. Tempel di depannya, pek dalam sebulan saya harus hafal ayat ini. Dah. Datang lagi, ngeliat lagi, datang, ngeliat lagi, ya kan? Ya memang hidup ini harus punya target sih Pak. Ya. Kalau urusan dunia aja mah nggak mungkin berhenti Pak. Punya rumah 1 pengen 2, punya rumah 2 pengen 3, punya istri 1 pengen istri 2 kan gitu. Enggak ya Bu, tetap 1. Ya. Tapi kalau urusan menghafal kan memang gak sehebat orang-orang yang masih muda-muda yang hafid-hafid, enggak. Ini mah khusus bulan Ramadan aja lah. Saya harus ngapalin surat perintah tentang Ramadan. Karena dulu puasa ini juga diperintahkan kepada kaum yang terdahulu juga. Puasa itu. Nabi Adam ada puasanya enggak? Ada puasanya.
Ketika Nabi Adam diturunkan dari dunia, dari mana? Dari surga, ya kan? Ya Adamuskun anta wa jaujukal jannah wa kula minha rogodan haisisutuma wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minad dolimin. Ya Adam, kamu nih Dam sama istrimu tolong nih diemin surga, silakan makan apa aja, fasilitas apa aja silakan, tapi tolong jangan deketi la taqrabu hadhihi sajarah, nanti kamu menjadi orang dolim. Tetap aja dideketin, dimakan malahan buah. Dilemparlah Adam. Yang satu Adam itu adanya di India. Bayangin Bu, suami istri dilemparnya, satu di India. Untungnya nggak di Cilegon ya Bu. Kalau di Cilegon ini, Cilegon menjadi famous itu. Pertama kali ada di sini. Di India, yang satu di Jeddah. Ya. Makanya Jeddah itu asalnya katanya dari nenek. Ya. Jeddah. Ketemulah di apa Bu? Di bukit Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Kalau nanti orang haji itu wukuf itu orang-orang hitam-hitam Afrika, orang asli itu mah bener-bener di titik paling itu tuh kuat bener itu yang saya nggak bisa ya bikin ya. Wukuf di Arafah kita mah ring berapa, paling ring 4 atau ring 5. Ya ring 1 di situ nggak ada tenda, nggak ada apa, panasnya luar biasa, kok dia kuat itu. Wukuf di Arafah di situ, luar biasa. Jangan coba-coba ibu main wukuf nanti deket-deket situ, nanti nyasar atau nanti dehidrasi. Orang kita mah nggak kuat-kuat, nggak kayak orang-orang sana. Memang iklimnya dilahirkannya udah di padang pasir, jadi udah biasa kayak gitu tuh udah biasa. Kita mang. Ketika diturunkan Adam ada gesekan dari atmosfer kita. Bayangin, atmosfer kita kan gesek. Itu meteor yang jatuh ke bumi Bu. Itu tadinya segede masjid ini nih. Yang datang ke bumi mah meteorit. Ya kan, meteor kalau nyampe di bumi, meteorit itu paling sedikit ya debu. Coba kalau datangnya segede ini, bag ke rumah Pak Jupri nggak punya rumah lagi. Karena gesekan, akhirnya Adam yang tadinya putih, ganteng, bersih jadi hitam legem. Ya kan, hitam. Bayangin gesekan itu kan menimbulkan panas. Panas itu color itu menjadi hitam. Coba aja besi. Pak Jupri nih KS ya kan. Kalau besi udah dipanaskan tuh pertama irang dikit ya. Jadi irang. Puasalah 3 hari sepertiga, 1 hari sepertiga jadi putih, 2/3 putih, 3/3 putih. Akhirnya putih lagi Adam dekat, kata Allah puasa. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, Nabi Nuh ketika dia habis dia naik kendaraan kapal, bayangin terombang-ambing kurang lebih menurut riwayat itu 9 bulanan lah. Bayangin Bu, kayak ngandung bayi. Nabi Nuh sama anaknya kecuali Kan'an itu naik kapal 9 bulan. Bapak kira-kira kalau naik kapal 9 bulan kayak gimana? Naik kapal ke Merak Bakauni aja udah lama bener ini. Padahal Merak Bakauni doang itu naik kapal. Ya, ya Pak Jupri pernah naik kapal ke Bakauni? Minta ampun lah, pasti orang udah lama di sini. Itu juga setelah 9 bulan baru menyandar ke bukit, baru disuruh Allah rasa bersyukurnya berpuasa. Daud sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Daud itu orang yang paling kaya. Punya anak namanya Sulaiman, rajanya itu lebih hebat. Bahkan Putri Balkis pun tersibak ya kan, tersibak ya. Bawahannya tersibak sampai kelihatan karena nih apa namanya nih keramik ininya memancarkan, memantulkan ya kan, kelihatan bayang.
Sama, itu juga Nabi Daud juga puasa, satu hari puasa, satu hari enggak, satu puasa. Musa yang Asyura ya 10 Muharram karena terbebas dari kejaran Fir'aun, itu juga suruh, kata Allah, suruh puasa. Nah, kita juga umat kita disuruh puasa. Ya untungnya ini ayat-ayat tadi 183, 184 tadi itu revisi-revisi dari sebelum-sebelumnya puasa ya. Dulu mah puasa baginda pertama-tama puasa buka cuman maghrib aja sama isya, selanjutnya ke sana puasa lagi. Terus aja. Kan capek Bu puasanya yang dalam dulu mama. Cuman dikasih waktu berbuka tuh maghrib, setelah isya puasa lagi. Malam tuh puasa terus sampai maghrib lagi. Nah baru Al-Baqarah 187-nya bahwa setelah penerbit matahari dimulainya. Hasil revisi-revisian, makanya harus hafalnya 183, 184, 185 itu biar kita tahu. Kan undang-undang juga bisa direvisi. Dulu kerja di KS SOP ada revisi 1, revisi 2, revisi 3, direvisi ya kan Pak Jupri. Kalau bikin dokumen tuh SOP itu pasti ada revisian, nggak mungkin enggak, karena dilihat Allah juga tahu ya. Oh umatnya nggak ini nih, kasihan. Oh nggak kuat, ternyata dia dalam perjalanan waktu Fathul Mekah, pembebasan Mekah, orang Madinah semua jalan tuh, itu Ramadan tuh. Di tengah perjalanan ada sahabatnya yang lemah. Selama perjalanan, ya Rasulullah, saya perjalanan tuh kayaknya pengen buka nih. Itu turunlah Al-Baqarah 187. Akhirnya boleh berbuka. Makanya jangan, oh sekarang makan dok, namanya safar, rest area udah banyak, mobil juga AC. Apakah ini safar dok? Ya kan? Ya tetap namanya safar. Jangan ini mah, oh gaya, enggak, saya mau masuk begitu aja, enggak, dibatalkan. Ya beda Bu, ibu mah mungkin kuat, tapi Allah tuh membuat suatu aturan tuh buat semua orang. Enggak tahu ibu mah ada yang bagaimana itu orang kondisinya. Kalau di perjalanan aja dia mah mabok, naik mobil sedikit aja, baru nyampe Serang udah mabok. Tapi ibu mah ngerasanya ngapain katanya sekarang mah safar, wong rest area banyak, mobil juga, bus juga enak, ada sleeping, ada rest food, apa namanya rest, kakinya bisa sandaran, enak, ngapain buka katanya. Jangan ya. Intinya jangan mencela apapun kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngerti beda-beda orang, dari sekian banyak yakin beda-beda kemampuannya ya. Masih berapa lama lagi? 15 menit lagi. Sebelum tanya jawab ya. Baik. Jadi intinya ya, seberapa banyak kita melakukan ibadah puasa, seberapa banyak kita mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tinggal tentunya tanyalah kepada diri sendiri. Jangan sekali-kali menilai orang lain, karena belum tentu juga kita ya kan? Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Nanti tuh di padang mahsyar itu baru-baru kita tuh kenal. Kita hanya mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Kita bugil tanpa selai benang pun. Apakah kita ngelihat kelaminnya yang perempuan? Tidak, boro-boro ngelihat. Kita khawatir akan dimizan sendiri Bu. Anak kita, istri kita masing-masing mau mempertanggungjawabkan sendiri. Jadi ingat, jangan menilai orang lain terus, nilailah diri sendiri aja dulu.
Nanti juga kita akan tahu di padang mahsyar nanti kita itu bahkan sendiri-sendiri. Hanya syafaat baginda Nabi mungkin yang akan bisa menolong kita. Makanya sholawat berbanyak, pertolongan dari baginda Nabi. Ketika Adam umatnya pada minta pertolongan, Nabi di sana, ya Adam tolong si saya ini. Ada Adam hand up, saya juga gimana mau ngasih tolong. Saya sendiri, kalian itu keluar dari surga itu karena saya. Lari ke Nabi Nuh. Jangankan kamu, anak saya gimana nanti Kan'an ya kan gimana? Nggak bisa. Nabi Isa, orang pada butuh, Nabi Isa tolong deh. Nah, saya, apalagi saya ini dianggap Tuhan sama beberapa kaum saya. Disangka saya itu Allah. Saya itu bukan Allah, saya Nabi. Tapi banyak karena kesalahan mungkin saya, yang merasa salah juga. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mah bukan dicari, dia malah nyari. Mana umatku, sini. Hebatnya Nabi Muhammad. Kalau lain mah malah dicari tuh, mana Adam, mana Nuh. Nabi Muhammad mana umatku, malah dia nyari umatku, sini. Ayo berkumpul di padang itu yang saat itu, bayangin kalau hadis matahari itu sejengkal dengan kita, bayangin panasnya. Mudah-mudahan naungan daripada syafaatnya baginda Nabi. Kita itu di sana tuh orang-orang kok kepanasan, kita kok enggak ya? Alhamdulillah, sama Pak Jupi, sama Pak Alan, sama orang di sini kok kita ketemu ya. Dulu di Masjid Al-Mutawir ya kita bersama ya. Oh alhamdulillah. Nah ini yang kita nggak tahu ya. Makanya kalau ada orang yang Allahu Akbar tempel di sini, jangan terus kitanya merasa, kok beda ya. Nah, kalau kita gini, jangan kita itu. Karena nggak tahu, barangkali dia duluan di surga, kita malah lama. Nanti malu kitanya pada dari sana. Di dunia kok kamu ngejek-ngejek saya, di sini kamu di neraka, katanya gitu. Kan malu, lebih malu lagi. Tapi ketika kita di sini, kita nggak pernah rewel sama orang. Ya akhirnya tentunya rahmat dari Allah sajalah sebenarnya yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Anak kasih sayang Allah sebenarnya. Kalau dihitung-hitung mah kayaknya kita itu nggak pantas lah di surga. Bayangin mata, coba nikmat mata kita, coba orang buta itu, ya kan? Kita mah diberi harta kekayaan berlimpah. Coba lihat orang-orang yang miskin itu, orang pemulung itu yang nggak punya rumah, ya kan? Makanya di bulan Ramadan ini sebenarnya mari kita memang introspeksi diri. Ya. Pantaskah saya masuk surga sementara orang miskin di situ tuh banyak? Mereka perjuangannya lebih hebat. Ya makanya tentunya hanya rahmat dari Allah jualah. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya kan. Dan share, ya, like and comment nanti di sini, ya. Share, like dan hingga ya urusan dunia kan boleh juga ya Mas ya. Namanya banyak yang subscribe itu kan tandanya banyak orang yang ikut dan banyak pula ini nanti dilihat. Kalau ilmu kita, al ilmu bila amalin as-sajarin bila amal. Ilmu itu ibarat pohon, tapi kalau tidak diamalkan pohonnya tidak berbuah. Bayangin pohon yang tidak berbuah, harusnya mangga tuh berbuah, tidak berbuah. Kan ya ditebang sama Pak Jokowi, diganti aja pohonnya kan gitu. Ya, iya mendingan gitu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tapi maaf sebelumnya ada hadiah satu lagi.